Oh berarti dari hasil kerja sendiri Iya. dan juga menghasilkan jadi pemenang gitu ya. Ya udah mulai aja bener-bener nggak ada tuh kayak misal oke, gue tuh marketing minggu ini nih kayak gini, bulan ini tuh kayak gini, terus bulan depan tuh gue rencananya ini nggak ada, bener-bener mulai awal. Halo Sobat Sobat High High, welcome to podcast FEB. Let's do business. Business is wonderful. Perkenalkan, nama saya Juan Fadilah dan rekan saya. Devirian Witaningrum selaku pembicara 2. Jadi di sini kita akan membahas suatu materi, yaitu tentang bisnis tentunya ya. Jadi kita di sini sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Boleh perkenalkan? Halo, nama saya Gina Diba. Apa lagi? Sebelumnya gini, sebuah keberuntungan banget nih Kak, kita ada di acara ini karena podcast ini sendiri itu acara yang baru gitu dari BEM FEB sendiri gitu. Dan juga untuk kali ini kita kan akan membahas bisnis nih. Kalau kita lihat dari CV-nya Kak Diba tuh banyak juga ya pengalaman organisasi dan perlombaan juga. Mungkin bisa dijelaskan dulu latar belakang dari Kak Diba? Jangan tegang. Oke, santai. Gimana ya? Awalnya ini nyebutnya boleh apa? Gue lu atau? Ya boleh. Seenaknya kita. Seenaknya. Satenya Kak Diba aja. Oke, jadi gue tuh awalnya gue kan jurusan manajemen. Nah terus awalnya tuh semester 1 itu kayak bingung kan mau ngapain nih gitu, kuliah manajemen udah gitu kok orang-orang tuh pada hebat-hebat banget pas lagi apa ya di acara perkenalan kampus gitu kan, kok nih orang hebat-hebat banget gitu, gue mau ngisi kemana nih gitu kan. Akhirnya abis itu dapet tuh acara PKM. Nah, Iya, PKM. Terus banyak tuh yang lolos gitu. Ternyata gue lolos. Bakal lolos. Terus semester 2 akhirnya masuk kan, ada organisasi tuh namanya manajemen club gitu. Jadi selain di kuliah, gue juga masuk klub gitu. Terus abis itu masuk ke situ, masuk juga ke kewirausahaan gitu. Waktu itu semester 2 sih, aktifnya tuh semester 2 kayak ada senior yang bilang gue tuh penghasilannya nggak banyak lah gitu, 100 juta kurang gitu. Gitu 100 juta kurang gitu, maksudnya gimana nih gitu, takarannya udah 100 juta gitu sebulan gitu. Wah gitu kayak jadi apa ya, jadi semangat gitu kan, pengen ikutan juga nih gitu, cuannya banyak kan, Jadi termotivasi ya? Iya betul. Terus akhirnya semester 2 ngajuin diri gitu. Kayak kalau apa ya, orang-orang tuh kan pada berkerumun gitu, gue tuh introvert banget, orangnya bener-bener introvert, kayak kayaknya selagi gue bisa sendiri, udah gue sendiri aja deh, nggak usah sama orang lain gitu. Se-introvert itu ya. Iya gitu. Akhirnya ngeberaniin diri tuh daftar proposal namanya KBMI waktu itu, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia kalau nggak salah itu kepanjangannya. Terus itu dana hibah, gue semester 2 bener-bener kayak nggak tahu gimana tuh step-stepnya, sampai harus presentasi gue aja udah acak adul deh pokoknya gitu. Yang penting oke, ini katanya bisa menang, bisa dapat dana hibah sampai 40 juta waktu itu. Oke, akhirnya ngajuin bikin proposal itu di Masjid Manarul. Itu kan ada selasarnya tuh. Itu dari jam 9 sampai zuhur di situ ngetik kayak sendiri. Udah gitu abis zuhur lanjut lagi asar terus sampai maghrib. Di situ bener-bener di situ nggak ada meja, sendirian. Sampai full day gitu ya? Iya sendirian kayak itu kan kalau di manajemen tuh kita bahas kayak STP, segmenting kayak gitu-gitu, positioning. Itu gue bener-bener nggak tahu kayak gimana sih ini tuh gimana gitu kata-katanya. Nah akhirnya udah tuh semingguan kayak proposal tuh kelar gitu. Emang saat itu bisnisnya udah ada bisnis kayak jual masker, terus kayak
apa ya, barang-barang yang dari supplier. Nah terus mau ikutan juga nih jualan hijab gitu. Di proses itu akhirnya gue kan masukin ke KBM itu buat dapat dana hibah. Terus abis itu ketemu dosen dari kewirausahaan, dia bilang gini, ini kamu timnya mana gitu. Oke, ambil tim cabutan. Oh jadi tiba-tiba gitu ya? mendadak. Oke, lu ikut ya tim gue gini gitu. Emang sih caranya kayak kurang deh gitu. Tapi akhirnya dari situ bener-bener jadi tim gitu. Terus disusun sampai BEP ini itu segala macem. Apa ya, mahasiswa semester 2 gitu. Itu nggak kebayang banget sih gitu. Gue dulu segitunya gitu buat bisnis. Abis itu ternyata yang ngajuin cukup banyak tuh, dikumpulin di satu kelas gitu sama orang kewirausahaan. Nah terus abis itu pengumuman itu kalau nggak salah bulan puasa. Terus yang ngajuin banyak, yang diterima gue doang. Oh berarti tim gue doang. Oh berarti dari hasil kerja sendiri Iya. dan juga menghasilkan jadi pemenang gitu ya. Karena kan di situ pastinya banyak orang juga yang ikut kan. Iya, banyak dari Vkom tuh banyak. Terus abis itu psikologi ada, terus orang IT kan banyak tuh, dia produk-produk apa ya, teknologi gitu kan. Gue cuma jualan hijab gitu, udah cuma gitu doang. Udah gitu foto produknya bener-bener cuma di mercu. Terus cara Kak Diba menyalurkan bisnis itu gimana Kak? Maksudnya pas dari proposal itu kan pasti kan ada yang penjual belinya itu, dengan cara online kah, apa dengan media seperti WhatsApp dan lain-lain gitu? Kalau dulu tuh itu kan kisaran 2017 ya mulainya. Itu emang online sih, dari awal online, kayaknya nggak perlu ribet-ribet deh gitu buat buka offline dulu. Itu kan belum pandemi tuh padahal. Tapi kayak udah deh ambil online aja gitu. Nah justru tuh viralnya dari yang nggak sangka-sangka. Kayak waktu itu kan ikut komunitas kan, bener-bener langsung ketemu sama orang-orang, tapi di-share juga tuh lewat line, lewat WA gitu. Terus ketemu kayak apa ya, dulu kan banyak apa ya, fenomena hijrah gitu kan. Akhirnya ternyata itu tuh niche market gitu, market yang udah emang bener-bener apa ya, kecil tapi dia tuh fanatik gitu. Kayak oke, gue mau beli hijab yang ini pasti branded itu semua gitu. Nah itu ternyata peluang bisnis gitu. Akhirnya pakailah Vestical. Beli di mana? Gue desain sendiri gitu. Gue jahit sendiri nih. Nah dari situ tuh akhirnya lumayan banyak. Akhirnya gitu ya. Terus ada fenomena tiba-tiba teman-teman gue tuh jadi selebgram. Secara tidak diduga ya? Iya, secara tidak diduga, dari fenomena yang tiba-tiba orang banyak yang hijrah gitu kan. Tiba-tiba banyak yang jadi selebgram, terus oke, gue endorse nih ke lu gitu. Akhirnya banyak tuh endorse, terus jadi lumayan ternyata dari situ. Waktu itu endorse tuh ada yang gratis, ada yang cuma bayar 20.000, ada yang cuma dia minta produknya aja, Kak aku minta produknya tapi ini gitu. Akhirnya ya udah oke, dari situ tuh udah mulai banyak pasarnya gitu. Kalau dilihat dari CV Kak Diba ini kan sedang menjalankan bisnis fashion muslimah sendiri ya. Dan namanya brandnya Rula Diba. Nah, gimana sih cara menjalankan bisnis dengan pandemi sekarang ini gitu? Dan mungkin bisa dijelasin dulu kenapa memilih bisnis ini, terus juga kenapa bisa akhirnya memilih di bidang ini gitu. Kalau awal gimana judulnya? Awalnya dulu kali ya. Iya, Awalnya itu kenapa milih hijab atau fashion muslim gitu, karena mungkin itu yang gampang menurut gue ya gitu. Itu gampang buat direalisasiin gitu. Kayak misal gue tuh dulu di tim ada bikin proposal tentang fintech gitu, finansial gitu-gitu. Cuman yang kayaknya mustahil gitu kalau buat direalisasiin, udah gitu dananya harus jor-joran apa segala macam gitu. Lumayan. Nah ini hijab jadi kayak oke, kayak gue bisa deh gitu. Waktu itu mulainya sebenarnya bener-bener apa ya, ya udah mulai aja bener-bener nggak ada tuh kayak misal oke, gue tuh marketing minggu ini nih kayak gini, bulan ini tuh kayak gini, terus bulan depan tuh gue rencananya ini.
nggak ada, bener-bener mulai awal ya udah mulai aja, bener-bener nggak ada tuh kayak misal oke, gue tuh marketing minggu ini nih kayak gini, bulan ini tuh kayak gini, terus bulan depan tuh gue rencananya ini, nggak ada, bener-bener mulai awalnya tuh cari di OLX penjahit rumahan, ketemu malam-malam, sampai orang tuh ngomong, kamu tuh ditipu gini malam-malam kan, enggak gitu, akhirnya kesana ternyata bener ada gitu, udah gitu tes jahit 1-2 kali sampel, ternyata bagus nih gitu. Oke deh, bisa jalan. Abis itu langsung cari supplier tuh kalau teman-teman mau mulai bisnis itu kalau di Jakarta ya gitu, cuman nggak usah terlalu banyak mikir kayak gue mau nyari di mana nih, kain di mana nih, ini di mana nih, sampai searching berjam-jam segala macam. Pokoknya cuma 2. Kalau nggak di Cipadu, di Tanah Abang, udah pasti kain orangnya nyari di situ gitu. Nggak usah pusing-pusing kalau nggak di Cipadu, di Tanah Abang. Terus gue milih di Tanah Abang gitu karena lebih banyak aja gitu variannya. Gitu. Terus apalagi tuh tadi? Nah itu kan ya kan akhirnya kan Kak Dika tuh ngambil bisnis di hijab ya. Terus juga pastinya menjalani bisnis itu kan nggak gampang ya. Terus kalau sejauh ini udah berapa lama sih bisnis ini berjalan Kak? Sebenarnya dari Oktober, kalau nggak salah Oktober 2017 sampai sekarang sih sebenarnya masih terus berjalan gitu, masih terus coba. Waktu itu sempat ada vakum, ada sempat yang namanya crash di tim tuh sempat ada gitu, tapi sejauh ini sih sebenarnya gue masih belum nyerah gitu, pengen terus ngulik karena emang yang namanya fashion muslim ya, kita pasti sama-sama tahu kalau itu pasarnya gede banget gitu. Ya apalagi kan yang kita tahu nih fashion cewek tuh lebih banyak varian dibanding cowok ya, kan. Betul banget. Jadi itu juga bisa jadi ningkatin inovasi baru yang bakal tren ke depannya kan. Terus juga di sini ada juga apa sih faktor-faktor atau kendala-kendala yang kakak alami pada awal-awal rintis, apalagi kan statusnya masih mahasiswa juga kan, masih banyak keterbatasan. Awal-awal jadi gue tuh karena orangnya bener-bener kalau udah pengen nyoba ya udah harus coba, bener-bener harus nyoba kayak optimis. Bener-bener kayak nggak tahu ya kalau disebut ambis, tapi emang kayak mau begitu gitu. Gue pokoknya kalau mau mulai ya udah oke, mulai gitu. Sampai waktu itu udah cari-cari kan, nyari penjahit ya. Yang paling susah tuh kayaknya kalau buat fashion tuh pasti di produksi penjahit gitu. Apalagi gue tuh bukan pengen bangun konveksi, gue tuh pengen bangun brand gitu. Karena gue mikirnya kalau brand itu jangka panjang banget gitu, selain dari penjualan kan. Akhirnya cari penjahit jalan ke Bogor sendirian. Sampai sejauh itu ya Kak? Iya, itu 2017, itu masih semester 1 deh kayaknya. Iya, semester 1. Itu jalan dari Jakarta, rumah gue di mana tuh, Kebayoran. Terus abis itu ke stasiun kan, langsung kereta ke Bogor. Ketemu penjahit, udah dari stasiun Bogor itu jauh banget, ternyata harus naik Gojek aja tuh kayak mungkin antara 35 ribuan segitu deh naik Gojek. Itu bener-bener di pedalaman, kayak ini beneran kan ini? Itu pas itu mau bikin hijab sama mau bikin masker kain. Waktu itu kan belum covid kan, cuman itu lagi booming banget tuh masker kain. Lagi yang motif-motif bunga. Iya, bunga, polkadot apa segala macam itu lagi booming banget. Kayaknya bisa deh masuk ke situ gitu, daripada cari supplier mending jahit nih gitu. Akhirnya jahit, ketemu orangnya. Abis itu dia bilang, oke mbak, ini selesainya 2 minggu ya gitu. Terus 2 minggu pertama di follow up, maaf ya mbak belum kepegang gitu. Oke gitu. Terus minggu depan di follow up lagi, aduh mbak gimana ya belum kepegang. Pokoknya seterusnya sampai oke, kayaknya harus cari penjahit lain deh gitu. Udah deh yang itu udah gitu. Akhirnya udah nemu penjahit yang lain yang tadi gue cerita tuh malam-malam. Itu sampai sekarang ya. Nah sebelum itu justru yang di Bogor. Yang di Bogor itu, terus abis itu udah 6 bulan kan, udah jalan nih bisnisnya. Kepo, ini barang gue gimana nih, soalnya barangnya tuh nyetoknya lumayan banyak. Udah gitu kan modalnya juga terbatas kan, bener-bener cuma dari sisa duit jajan aja waktu itu.
Abis itu dicoba ditanya, dia nggak balas terus. Akhirnya dibalas tuh waktu itu, diteleponin terus kan. Dia balas, ternyata bahannya tuh belum dijahit dan cuma digunting asal. Terus dibalikin dengan keadaan yang cuttingannya tuh jelek banget. Berarti itu sih parah. Berarti itu bisa dikatakan belum selesai sama sekali ya? Iya, belum selesai sama sekali, bener-bener jelek banget. Terus abis itu ya mikir sih kayak, oh ternyata berat ya di sini gitu. Itu kayak habis sekitar 1 jutaan deh buat beli bahan gitu. Buat beli bahannya ya? aja. Iya, buat beli bahannya aja. Terus dibalikin, oper dong ke penjahit yang udah jalan nih, Mbak, ini bahan aku gitu. Terus dia bilang, ya ampun Mbak, ini tuh bahannya udah hancur banget, gak bisa dijahit gitu, udah jelek banget gitu. Udah gitu uang buat jahitnya ternyata nggak dibalikin sama dia. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Sepeser pun? Enggak. Cuman bahan yang udah gue sih nyebutnya itu dirobek-robek lah ya. Karena emang bener-bener nggak tahu tuh dia lagi proses yang mana gitu, bener-bener aduh udah hancur deh gitu. Itu tuh yang struggling awalnya. Tapi ternyata kalau emang kita mau ngulik terus, ternyata ya alhamdulillah masih ada jalan gitu. Berarti itu sudah ketika akhirnya mendapat penjahitan pas yang sampai sekarang ini udah mencoba beberapa juga ya? Iya. Soalnya emang yang saya tahu juga untuk jahitan, partingan jahitan tuh emang tidak sembarang orang itu bisa sesuai gitu kan? Iya. Ada mungkin ada yang entah itu di bahu, entah itu di lengan yang mungkin kurang pas buat kita looknya nggak enak gitu. Penjahit juga cocok-cocokan Iya. gitu. Iya. Kita juga ya Kak, susah banget emang cari penjahit itu buat yang pas gitu sama kita. Terus ada lagi nih, ada tips nggak sih Kak khusus buat pengguna jika yang khusus Kak pergunaan jika ada, apakah boleh nih sharing-sharing ke teman gitu tips and triknya gitu menjalankan suatu bisnis? Kalau gue sih emang kalau dari awal udah banyak struggling banget kayaknya ya. Kayak baru ketemu, baru nyari penjahit udah ditipu gitu. Udah kena di awal semua. Iya, ya? udah kena di awal. Tapi tipsnya ya sebenarnya jangan apa ya, jangan ekspektasi tinggi dulu. Ya udah lakuin gitu. Suatu saat kalau kita lakuinnya udah benar, pasti hasilnya juga akan mengikuti gitu. Jadi kalau mau jadi suatu pembisnis itu harus mengikuti proses dari nolnya gitu ya, susah payahnya, nikmatin aja gitu ya Kak. Kan sekarang nih bisnis ini tuh udah berjalan cukup lama ya, bisa dibilang cukup lama. Ada nggak sih faktor-faktor atau setelah bisnis ini mulai hambatan-hambatan atau yang mengalami kesulitan dalam pertengahan atau dalam menjalankan bisnisnya? Kesulitan apa ya? Kalau nggak sulit juga sih sebenarnya, tapi bisa dibilang hambatan. Jadi waktu itu gue kan bisnis tuh emang awalnya sendiri dan pengen punya partner nih gitu. Kayak masa gue sama penjahit doang gitu. Apa ya? Pengen ada back office-nya gitu kan. Kayak oke, jualan udah ada nih apa peminatnya gitu. Udah ada nih customer-nya, pelanggannya. Nah, pengen tuh ngejalanin back office-nya, kayak gue kan manajemen, gue pengen dong kayak oke, nih gue punya kantor nih gitu. Kayak seenggaknya ada beberapa ilmu dari manajemen yang gue terapin ke bisnis gitu. Karena saat itu udah semester berapa ya? 3 atau 4 gitu. Itu kan udah lumayan tuh, kayak udah setengah perjalanan. Iya, udah lumayan, ilmunya juga udah banyak gitu. Tapi ternyata itu yang jadi hambatan tuh menurut gue si tim, karena gue kan introvert kan gitu. Jadi susah banget buat kayak bener-bener ngejalanin tim. Itu justru jadi tantangan sih. Udah gitu apa ya, gue tuh milihnya tim yang orang-orangnya sibuk, sama-sama sibuk, jadi kayak terbentur gitu ya. Waktunya sering bertabrakan ya? Iya, kayak dia sama-sama mahasiswa. Abis itu gue kan ikut organisasi, ikut UKM gitu. Dia juga ikut seminar-seminar, dia ikut workshop apa segala macam. Akhirnya justru kok gue malah nggak bisa nge-handle nih gitu, kayak
belum masuk urusan produksi, tapi masuk urusan ke tim malah jadi rada-rada apa ya, riuh gitu. Tapi dari internalnya juga emang udah agak susah ya? Iya gitu, akhirnya pas itu oke deh, gue coba jalanin sendiri lagi gitu, karena ya nggak mungkin dong kita nggak jadi bisnis gitu, karena kan tujuan awal gue ya bangun brand gitu. Mungkin emang harusnya dari awal tuh visi misinya lagi yang dibenerin gitu. Mungkin visinya dia, oh gue kuliah sambil cari proyekan, kalau proyekannya gagal ya udah, yang penting gue kuliah gitu. Mungkin menurut dia kayak gitu. Tapi kalau gue kan emang gue lulus kuliah gue harus lulus bisnis juga gitu. Gue lulus kuliah gue harus punya brand juga gitu. Mungkin itu yang gue nggak tanemin ke tim gitu. Jadi dia sekadar oke, yang penting gue punya proyekan buat di portofolio. Nah gitu, itu yang susah. Awalnya udah beda ya? Nah iya gitu sih. Nah kan selain bisnis Katiba juga tentunya masih banyak juga kan bisnis-bisnis yang baru muncul atau saingan-saingan yang sama juga di ranah hijab. Itu menurut kakak caranya gimana sih mempertahankan bisnis kakak agar tetap jalan ataupun bersaing di era sekarang, terutama kan lagi pandemi gini nih, banyak juga bisnis-bisnis baru yang baru muncul. Jadi kalau gue dari awal emang udah nyadarin kalau hijab ini emang banyak banget saingannya, tapi pasarnya juga banyak. Gitu. Jadi jangan pernah takut kehilangan pasar gitu, karena emang benar-benar pasar hijab tuh ya alhamdulillahnya banyak gitu di Indonesia gitu. Bahkan banyak juga brand-brand kan yang udah keluar gitu, udah ekspansi keluar gitu. Terus sebenarnya sih kalau takut sama saingan gitu, yang penting kalau dari gue kita mau tunjukin value kita tuh apa gitu. Kelebihan dari brandnya ya? Iya, bukan sekadar kayak gue jualan hijab, nih harganya 200.000, udah lo mau beli. Jadi nggak terlalu di situ ya? Nah gitu, jadi nilai kita apa nih, kayak hijab yang mau kita jual, oke, hijab kita mahal, sedangkan lu bisa sebenarnya beli di Tanah Abang gitu. Hijab banyak kok, 30.000, 25.000 gitu, itu ada di Tanah Abang, bahkan 10.000 ada di Shopee gitu misal ya kan. Tapi kenapa kita bisa jual mahal ya, karena kita tanamin value-nya apa. Oh oke, ini dari segi kualitas bahan gitu, kita bener-bener bahan tuh pilih yang bagus. Penjahit kalau kita emang nggak cocok, kita nggak bakal lanjut gitu. Misal dia jahitannya tuh loncat-loncat, dia tuh jahitannya cepet jebol apa segala macam, dari kualitas itu kita bener-bener perhatiin gitu. Jadi ya customer bisa lihat sendiri, dengan dia misal beli 200.000 cuman dapat satu hijab, tapi dia bisa pakai bahkan 5 tahun gitu. Bukan cuman 2 kali 3 kali pakai udah jebol gitu. Nanti bisa dikatakan apa yang membuat hijab tersebut worth it untuk harga segitu, dengan kualitas yang pastinya sesuai dengan harganya lah ya. Oke. Terus juga ada pertanyaan nih Kak, apakah di saat pandemi COVID-19 ini bisnis kakak mengalami penurunan signifikan?